Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wawan Joag Channel bersama Bang Aga Handoko, Ketua Komunitas Historika Bekasi. Sekarang kita ada di Desa Sri Amur, Kecamatan Tambun Utara, Kampung Gabus. Nah, sekarang kita mau silaturahmi ke rumah cucunya Kong Nausan. Kong Nausan adalah salah satu orang paling banyak duit di Bekasi yang ngebiayain pejuang-pejuang. Nah, beliau nggak pada tahu kan. Nah, kita cari tahu dah, kita tanya-tanya sama keluarganya. Yuk, let's go. Ketemu lagi di Wawan Joag Channel. Sekarang kita bersama Bapak Junaevi. Beliau salah satu camat di Kabupaten Bekasi, ialah camat wilayah Tambun Selatan. Nah, beliau juga masih cucunya Engkong Haji Nausan, salah satu donatur atau yang membiayai pejuang-pejuang yang ada di Bekasi waktu melawan penjajah Belanda dan Jepang ya, zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, nggak asing lagi sama Ketua Komunitas Historika Bekasi, Bang Raden Aga Handoko. Iya, Radennya sebut dah. Nah, sekarang kita tanya-tanya dah sama Bapak Camat Junaevi. Beliau masih keluarga, masih keturunan dari Engkong Haji Nausan. Nah, biar tahu kejelasannya, perjalanannya gimana. Nah, kita tanya langsung dah. Ya, gimana Pak Camat Junaevi? Ada namanya Bang Didin. Nih camat ya, kalau namanya orang Bekasi gitu ya. Nih camat nih, pundak gua nih katanya ini tepoknya, ini tepokan Pak Kiai nih di dua-duanya kan gitu. Ya gitu. Dalam arti Pak Kiai itu dari Jumalang dia ke Kebalen ya. Jadi mobilnya waktu itu ditinggal di Kebalen, Bang. Itu. Jadi dari eretan perahu Kongsi namanya ya. Ya perahu Kongsi yang warung-warung Ayu Kebalen itu ke Gabus ini, itu dijemput naik motor Pak Kiai gitu ya. Akhirnya ya sampai itu ya cerita gitu, dia cerita tuh, dong no, yang banyak jasanya mah si Nosan tuh katanya, kepala daerah. Dia mah siapa yang pergi berjuang, apakah anaknya ya, apakah bapaknya gitu ya. Jadi kalau anaknya ya bapaknya dipesan, udah Tong, lu pergi berjuang sono, bantuin Pak Kiai ataupun bantuin laskar yang lain gitu ya. Bapak malu mah udah, ntar gua yang nganuin, tanggung jawab gitu. Jadi mungkin ya waktu zaman itu apakah makannya ya beras segala macam. Pokoknya dijamin dah. Itu Pak Kiai sendiri gitu yang cerita itu ke, yang nggak mungkin lah ya bohong itu ya, dosa juga kan Pak Kiai yang itu. Ya dijamin. Ya kalau bapaknya yang pergi berjuang, lu pergi berjuang, anak bini lu nanti gue yang nganuin gitu. Dalam arti ya mungkin waktu itu disupport lah ya, iya itu ya. Memang ya mungkin dalam buku ini luar biasa harta kekayaannya ya. Ya memang ya sebagian ya habis ya untuk itu perjuangan mungkin zaman itu ya. Zaman bupati itu zaman dulu mah kan 5758 mungkin gajinya juga nggak seberapa, mungkin hartanya habis buat sehari-hari dia ini ya gitu. Karena mungkin zaman itu kan memang kita masih sulit lah, masih susah kali ya. Jadi bukan beda zaman sekarang gitu. Kita udah ada gaji yang luar biasa ya, jadi kita pengabdian ke masyarakat juga tenang kan gitu. Zaman itu ya benar-benar Engkong ya berjuang gitu. Ya buktinya ya memang harta yang disebutkan di sini yang luar biasa ya, memang ya semuanya banyak untuk perjuangan pada saat itu. Ya kami ya khususnya saya sebagai cucu ya merasa bangga ya Bang ya. Ya mungkin kalau hartanya banyak ditinggal anaknya mungkin nggak banyak bermanfaat Bang. Tapi kan bagi perjuangan kan manfaatnya sekarang ya. Ya kita kalau kita jadi sedih ya gitu. Manfaatnya sekarang ya kita menikmati ini sekarang. Ya Engkong kita ya mungkin dia Bang berjuangnya seperti itu ya. Yang lain mungkin berjuangnya ya dengan diplomasi kalau beliau mungkin, karena memang dengan jabatannya, dengan pendidikannya. Yang lain mungkin pergi berjuang dengan senjata gitu. Nah, saya kan baca di buku juga nih, ya, Pak Camat. Nah, jadi kan Pak Nausan ini kan bin Rindon, Haji Rindon. Nah, Haji Rindon ini emangnya zaman dulu yang mandor ya? Iya, dulu mandor.
kepala desa itu dari mandor gitu ya, jagoan gitulah gitu. Zaman dulu mah kan yang jadi kepala desa ya memang mandor-mandor yang jago-jagoan lah zaman itu. Itu sekitar tahun 1870 berapa itu Iya, ya? iya siap. Makamnya juga ada di sini. Nanti mungkin kita bisa ngeliat. Iya, makamnya di situ Ngkong. Ya waktu itu ya cerita Ngkong juga itu. Ini berkaitan ya zaman itu mungkin kan di sini yang namanya ustadz itu kan jarang ya. Mungkin kasih sayang dia sama orang tuanya nih kongnosan saya ya cerita itu. Jadi di sini kan yang terkenal ustadz ada Ustadz Haji Marjuki, itu bapaknya Pak Bupati yang lama, almarhum Bapak Sadudin. Iya. Terus ada mamangnya Pak Ustadz Amil Hamzah, itu guru ngaji saya di Kampung Turi juga, udah meninggal juga kan gitu, memang guru ngaji. Waktu itu saya rumah dekat Pak Sadudin di Kampung Turi sono, Bang. Iya, sebelum pindah ke Kampung Gabus Bulak ini. Terus ada Ngkong ini satu lagi ya di sini, jadi ada 3 orang. Jadi memang mungkin ya zaman itu sawahnya masih banyak kali ya. Tad gitu bahasanya gitu. Ya ini dari orang tua kalau cerita. Tolong lu ajiin ya setiap habis Jumatan. Ya kan mungkin kalau habis Jumatan itu ya lu tolong ajiin bapak gua ya kalau habis Jumatan tuh lu gua kasih tuh sawah sehektar gitu. Tibang suruh ngajiin doang. Ngajiin itu. Jadi ya itu ya mungkin darahnya dari itu kali ya. Ya alhamdulillah mungkin darah gabus ya Pak Sadudin bisa jadi bupati. Ya dengan Pak Darip juga sama karena Pak Darip juga kakeknya juga memang sama kakek saya kan memang ini urusin sawah-sawahnya dulu. Emang dari dulunya orang gabus, ya mandor, ya pejuang banyak yang ibarat sangar-sangar berani-berani mah sampai sekarang ya dari sini ya. Nah ya Bang Agah, nah menurut tanggapan Bang Agah gimana nih tentang Pak Haji Naosan gitu? Coba dijelasin dah. Nah ini ngomongin Kong Naosan nih, jangan salah kira juga. Mentang-mentang orang sini ibarat kata mandor-mandor, orang jago berantem. Kalau Kong Naosan mah intelek. Kong Naosan bersekolahan. Sekolah Belanda. Kong Naosan itu sekolahan. Terus kenapa dia disegani segala macam di sini? Sebenarnya ya bukan lebih pada beliau itu jagoan, bukan, karena beliau itu orang kaya. Jadi semua tanahnya segitu luasnya itu dijaga oleh orang mandor-mandor. Nah, jadi mandor juga kan kalau sama duit takluk. Biangnya mandor. Kong Naosan itu seorang intelek. Terus bahasa Belandanya wah lancar, jago. Bahasa Belanda jago. Terus katanya saya baca-baca beliau itu kalau makan juga aturan, benar-benar pakai aturan. Ibarat kata tidak boleh piring sendok itu bunyi pakai ketrok. Itu udah pakai aturan gitu. Orang Betawi, orang kampung, tapi dia udah pakai aturan. Beliau itu makan aja nggak boleh pakai ketrok itu. Terus makanya katanya saya pernah baca cerita itu anaknya itu sampai ada yang nggak mau makan bareng-bareng. Tapi kalau makan diomelin mulu. Ini bunyi mulu gitu, diatur gitu. Itu kan benar-benar didikan Belanda lah. Di sekolah HIS dulu katanya, di sekolah Belanda. Makanya kan ketika revolusi selesai terus Indonesia merdeka kan diangkat jadi bupati. Itu bukan nggak ada alasan, sebabnya emang seorang intelek, seorang yang terpelajar, bukan mandor yang ibarat kata jago berantem, jagoan, bukan, emang didikan intelek. Jadi jangan salah paham gitu, ntar dikiranya emang jagoan, bukan jagoan Tapi intelek. Iya. Jadi lebih ke otak. Siasat, strategi. Iya. Bisnisnya ya. Dan beliau ada orang Bekasi asli pertama yang jadi bupati. Yang dipilih sama DPRD. Bupati pertama kan Suhandan Umar. Ya. Kedua Kolopaking. Ya. Terus Suhandan Umar lagi balik lagi. Terus Pak Naosan. Itu orang pertama, kantornya masih di Klender. Beliau itu bupati Bekasi pertama, dan setelah Pak Naosan kan lama orang Bekasi yang jadi bupati lagi.
Baru Pak Sadudin kan, Iya, Putra Gabus 2 itu. Putra Gabus lagi. Pak Sadudin dan Pak Darip, satu kampung itu. Iya, Satu desa. satu desa. Jadi Pak Sadudin anak Ustadz waktu itu Amil ya gitu. Ya, ambilnya. Iya, kalau Pak Darip anaknya mantan kepala desa. Jadi pada saat itu juga. Iya. Itu Luar keunik. biasa itu uniknya. Uniknya Bupati asli pertama orang Bekasi, Panausan, orang Gabus. Bupati asli lagi pertama di masa reformasi, Iya. Pak Sadudin. Pemilihan langsung oleh rakyat, Pak Sadudin. Dan itu ternyata ada hubungan juga bahwa bapaknya Pak Sadudin Anak buah ya dulunya. dulunya sahabat dengan Engkong. Begitu Bang Wawan. Ibarat kata orang Bekasi itu nyambung. Makanya ini kita ini apa tadi tagline-nya, jangan sampai kehilangan obor, mati obor. Nah, begitu. Iya, itu yang tadi Pak Kiai Nur Ali ya. Ya memang selain tadi yang ada saksi hidup dan memang di pengajian juga sering disampaikan seperti itu. Jadi Pak Kiai itu tidak melupakan sejarah gitu ya. Ya namanya dia ngaji di Gabus, otomatis ya orang Gabus ya disebut sama beliau almarhum itu, ya luar biasa. Yang katanya dipanggil papi. Iya. Jadi ya itulah mungkin Belanda ya dulu ya. Jadi beliau anak-anaknya semua manggil papi, sampai ke cucunya itu papi panggilannya. Nah ya rumahnya ya mungkin yang sekarang rumah tua itu yang di Tambun Selatan, di yang sekarang jadi Hotel Merdeka. Oh iya. Itu rumah tua Bang. Ya jadi waktu kakek meninggal kan gitu ya. Itu rumah tua itu ya jadi warisan ya kalau kata orang Bekasi biang tua, karena memang yang ditambun di sana ya. Emang biangnya banyak ya. Biangnya banyak. Campur satu. Iya, hampir orang Bekasi ya anaknya Panausan mulu ini ya. Jadi Engkong ya anaknya kurang lebih 28 Bang. Dari yang 10 istri yang punya anak ya. Tapi itu mungkin lebih kali ya. Yang ada anaknya. Keren, Pacamat keren. Ya kalau nggak gitu saya nggak ada Iya. Bang. Udah Pacamat mentang banyak-banyak. Satu aja ketawa. Ya pemirsa Wawan Joag Channel, sungguh luar biasa. Kong Nausan dulu pernah sekolah di sekolah Belanda. Nah, beliau biar sekolah Belanda terus dia pinter, dia jadi mandor, duitnya banyak buat ngelawan Belanda, kan keren. Iya, sampai merdeka.